Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di bandara, semoga Allah merahmati Anda. Ketahuilah bahwa dalam perjalanan pun juga Rasulullah SAW mengajarkan beberapa etika, beberapa adab, sehingga dalam perjalanan semoga Allah memberikan lindungan dan keberkahannya. Dan etika-etika itu perlu dijaga di dalam perjalanan. Barangkali pakaian yang Anda kenakan, busana yang Anda gunakan, tutur kata saat berbicara, dan jangan sampai kita merendahkan orang lain yang kita temui dimanapun saja dalam tatkala kita melakukan perjalanan. Dan ketahuilah bahwa ucapan kita, tindak tanduk kita, semuanya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'annya, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu kata terucap yang keluar dari mulut manusia kecuali akan dicatat oleh dua malaikat, Raqib dan Atid. Pemirsa yang ada di bandara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting sekali kita menjaga adab dan etika ini. Saya perlu sampaikan bahwa ini kisah sungguh terjadi. Ada di sebuah perempatan jalan di kota Jakarta. Pada malam itu, tatkala bis kota yang mengantar untuk menuju Bekasi, saat itu sudah tidak ada lagi, maka mobil-mobil omprengan yang beroperasi. Mobil omprengan itu ingin membawa penumpang dari Jakarta yang baru pulang bekerja menuju Bekasi. Dan pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mobil sudah hampir penuh. Hanya tinggal satu kursi yang tersisa. Itu pun adalah kursi tambahan di sebelah pintu yang akan segera ditutup. Di depan kursi yang tersisa itu duduklah seorang pria yang berparas baik. Dari wajahnya, dari pakaiannya terlihat orang ini adalah orang yang beragama dan orang soleh. Anda tahu bahwa sejurus kemudian datanglah seorang perempuan yang Masya Allah barangkali sering kita dapati di bandara, memakai pakaian sekenanya, seadanya, sampai bulu ketiaknya pun kelihatan. Barangkali dalam bahasa zaman sekarang pakaian ini disebut dengan pakaian tank top. Dan pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, perempuan itu kemudian duduk menempati kursi terakhir. Dan ketika dia duduk dengan pakaian yang minim, yang serba sulit untuk bergerak, maka begitu duduk di bangku ekstra, dengkul perempuan tadi bertemu dengan dengkul pria soleh ini. Melihat pemandangan ini, pria soleh tergerak untuk memberikan nasihat kepada perempuan ini. Tidak pantas seorang perempuan pulang malam hari, saat itu sudah menunjukkan pukul 10 malam, dan perempuan ini keluyuran dengan pakaian yang kurang aman. Maka pria soleh ini memberikan nasihat, "Mbak, lain kali kalau pakai pakaian, tolong tutup auratnya dengan yang baik. Jangan sampai ini mengundang fitnah bagi orang lain, menyebarkan ketidaknyamanan untuk orang lain." Namun pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali karena perempuan ini lelah, baru selesai bekerja, capek dia turun dan naik bis, dan saat itu barangkali karena kepenatan sudah memenuhi pikirannya dan tubuhnya, begitu perempuan itu naik dan dia mendapatkan ceramah agama di atas mobil omprengan tadi, maka subhanallah perempuan itu mengatakan, "Pak, kalau ceramah nggak usah di sini. Kalau ceramah di musola dan di masjid saja. Masa di mobil sempit begini ceramah?" Maka pada iman mendengarkan celotehan itu, semua yang ada di mobil itu menjadi geram terhadap perempuan yang kurang ajar ini. Maka semua orang memberikan komentar. Karena semuanya ngerasa bahwa semuanya membicarakan dia, perempuan itu gemas. Dia geram, dia ambil dari tas tangannya dan dikeluarkan handphonenya. Dia berkata pada pria tadi sambil menunjukkan handphonenya, "Pak, kalau benar apa yang saya kerjakan ini adalah dilarang oleh agama Anda, dikutuk oleh Tuhan, tolong pesankan bagi saya satu tempat di neraka kalau betul ini adalah." Subhanallah, dia berani menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan nasihat yang baik, tapi apa yang dilakukan, bahwa nasihat itu tidak menghujam dalam hati. Digoda oleh setan dan lisannya lalu berkata, "Kalau betul apa yang saya lakukan ini salah, tolong pesankan satu tempat di neraka untuk saya." Hadirin,
Apa yang baru diucapkan ini membuat semua yang ada di bis menjadi semua yang ada di dalam mobil omprengan tadi menjadi tidak nyaman. Dan subhanallah semuanya menjadi terdiam dan malas untuk memberikan komentar tambahan buat perempuan yang tidak baik ini. Maka pemirsa yang di bandara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, mobil pun karena sudah penuh berjalan. Semua yang ada di mobil kelelahan. Dan subhanallah, Allah kasih semuanya tidur. Dan tatkala mobil sudah sampai di tujuan, maka supir dari angkutan itu kemudian memberitahukan kepada seluruh penumpang bahwa mobil sudah sampai di tempat tujuan. Hadirin cinta Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya sudah terbangun kecuali perempuan tadi yang memakai pakaian seadanya. Maka melihat perempuan itu tertidur, tidak ada seorang pun yang berani membangunkan, karena mereka tahu bahwa perempuan ini punya temperamen yang tinggi. Selain itu juga mereka tidak berani untuk menyentuh tubuhnya, menyenggolnya supaya dibangun. Kenapa? Karena auratnya terbuka. Hadirin cinta Allah Subhanahu wa taala, setelah nunggu beberapa lama, akhirnya salah seorang dari mereka mengatakan, "Sudah, pelan-pelan buka pintunya saja." Maka hadirin cinta Allah Subhanahu wa taala, mereka berharap dengan membuka pintu pelan-pelan perempuan itu sudah terjaga. Subhanallah, sampai pintu itu terbuka karena kebetulan dia menyender di pintu tersebut, akhirnya dia terjungkal dan terjatuh. Begitu terjatuh, semua yang ada dalam mobil itu merasa kaget. Dan subhanallah, tatkala mereka periksa, Allahu Akbar, betul, perempuan itu rupanya sudah dipanggil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang di bandara, tiba-tiba berucaplah kalimat istighfar, berucaplah kalimat takbir, Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim. Mereka semuanya teringat kalimat terakhir yang diucapkan oleh perempuan itu sebelum mereka semuanya tidur. Kalau betul apa yang saya lakukan dan saya kenakan ini salah menurut Anda, nih, tolong telepon Tuhan Anda dan pesankan satu tempat untukku di neraka. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jangan sampai terucap omongan yang tidak baik dari kalimat kita, dari mulut kita, yang itu dicatat oleh malaikat raqib dan atid, dan sungguh Allah syahid, Allah menyaksikan setiap tutur, perilaku dan perbuatan kita. Jaga akhlak kita dalam perjalanan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dalam perjalanan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.